عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Jamaah yang Allah muliakan, kita lanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji kitab Fiqhus Sirah, buah karya Fadilatul Syekh Dr. Zaid bin Abdul Karim Alu Zaid hafizahullahu tabaraka wa ta'ala. Di malam hari ini kita masuk Al-Mabhath Al-Khamis, pembahasan yang kelima tentang mauqifu Quraisyin min ad-da'wati ba'dal jahri biha. Tentang mauqif, sikap orang-orang Quraisy setelah Nabi SAW menjaharkan dakwah beliau. Setelah Nabi berdakwah secara terang-terangan, bagaimana sikap orang-orang Quraisy terhadap dakwah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Berkata penulis, kanat Quraisyun tadhunnu anna da'wata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kasairi da'awat allati zaharat fi Makkah. Ya, dahulu orang-orang Quraisy mereka mengira bahwasannya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dakwah-dakwah yang telah muncul ya di kota Makkah sebelum beliau. Ya, sudah ada beberapa dakwah yang ada di kota Makkah. Ya, sebelum dakwah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma lam talbath al-intahat wa khabat. Di mana dakwah-dakwah, ajakan-ajakan yang dibawa oleh orang-orang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah itu enggak berlangsung lama. Hanya berlalu beberapa waktu kemudian padam dakwah tersebut. Mithlu kalami Zaid bin Amr bin Nufail wa Umayyah bin Abi Salt wa Qis ibn Sa'idah wa ghairihim. Ya, seperti nama-nama yang sempat ya masyhur pada masanya, pada zamannya, seperti ya ajakan Zaid bin Amr bin Nufail, Umayyah bin Abi Salt dan Qis bin Sa'idah. Yakni mereka berdakwah, namun dakwah mereka hanya berlalu beberapa saat kemudian padam. Ya, karena enggak ada pengikutnya. Tidak ada pengikutnya. Dan orang-orang Quraisy mengira dakwah Nabi seperti itu. Ya, hanya muncul beberapa saat, kemudian ditinggalkan oleh manusia. Enggak ada yang mengikuti dakwah Muhammad. Ini ya persangkaan orang-orang kufar Quraisy di awal-awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin lamma jahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi da'watihi wa qama sallallahu alaihi wasallam yatahaddath 'anil syirki wa ahlihi wa yubayyin
annaha la tatajawazu an takuna hijaratan la tamliku li nafsiha naf'an wala dharran fadlan an tanfa'a aw tadurra ghairaha. Namun ya sikap orang-orang Quraisy berbeda. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai menjaharkan dakwahnya, tatkala Nabi mulai dakwah secara terang-terangan di kota Makkah, kemudian Nabi mulai berbicara tentang kesyirikan. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hakikat berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang Makkah. Bahwasanya berhala-berhala tersebut hanyalah sebuah batu yang tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun mudarat, baik untuk diri mereka sendiri, terlebih untuk orang lain ya yang menyembah mereka. Lama waqafa sallallahu alaihi wasallam hadzal mauqif, adrakat Quraisyun anna hadhihi ad-da'wata laysat kasabiqatiha min tilka ad-da'wat allati yatahaddath ashabuha 'anil adyan. Ya tatkala orang-orang Quraisy melihat perkembangan dakwah Nabi di kota Makkah dan Muhammad mulai berbicara secara terang-terangan ya tentang bahaya kesyirikan, menjelaskan bahwasanya berhala-berhala orang-orang Makkah yang saat itu mereka sembah selain Allah enggak bisa mendatangkan manfaat ataupun mudarat, ya, maka mereka mulai sadar. Mereka mulai faham bahwasannya dakwah yang disampaikan oleh Muhammad ini enggak sama dengan dakwah-dakwah yang sebelumnya. Wa innama da'watun bada'at tadkhul kulla manzilin yasri atharuha kama yasril ma'u fi aghsanis syajar. Orang-orang Quraisy mendapatkan ternyata dakwahnya Nabi itu mulai masuk dari rumah ke rumah, dari kalangan penduduk Makkah, mengalir ya sebagaimana aliran air yang melewati yakni ranting-ranting pohon. Sebagaimana air hujan yang turun ya mengenai sebuah pohon kemudian masuk ke semua ranting-ranting pohon tersebut. Orang-orang Quraisy sadar ya bahwasannya dakwah Muhammad di kota Makkah mulai masuk ke rumah-rumah penduduk Makkah. Semakin bertambah hari, semakin berkembang dakwah beliau alaihi salatu wassalam. Qamat Quraisyun li'annaha adrakat ma'na al-uluhiyah allati yad'u ilaiha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang Quraisy mulai bangkit ya, berusaha untuk membendung dakwah tauhid yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Muhammad mulai berbicara tentang kewajiban mengesahkan Allah, larangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala Muhammad mulai menyeru untuk meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah, maka bangkit orang-orang Quraisy. Ya, bangkit orang-orang musyrikin Makkah. Kenapa? Karena mereka faham. Mereka tahu tentang makna uluhiyah. Tentang hakikat tauhid uluhiyah yang diserukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini, ikhwani fillah zakumullah, hakikat yang harus kita fahami. Ya, tentang kondisi orang-orang musyrikin. Ya, mungkin sebagian kaum muslimin memiliki gambaran tentang orang-orang musyrikin Makkah, bahwasanya mereka itu orang-orang yang enggak kenal Allah. Orang-orang yang enggak tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau seandainya kita membaca nas-nas Al-Qur'an, ya, maka sangat banyak Allah sebutkan di dalam nas-nas Al-Qur'anul Karim bahwasanya orang-orang musyrikin Makkah mereka tahu Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin Makkah, mereka meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan mereka. Mereka meyakini bahwasanya Allah yang menghidupkan dan mematikan mereka. Mereka tahu Allah Subhanahu wa taala dan mereka tahu dakwahnya Muhammad kemana. Ya, bahwasanya Muhammad mengajak ya agar
yakni peribadatan dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Muhammad mengajak untuk meninggalkan semua sembahan-sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak diinginkan oleh siapa? Oleh orang-orang kufar Quraisy. Yang mereka ingin yakni tetap mempersekutukan Allah, beribadah kepada Allah dan tetap beribadah kepada berhala-berhala mereka. Maka tatkala mereka mengetahui dakwahnya Muhammad ini harus memurnikan ibadah hanya untuk Allah, meninggalkan semua sembahan-sembahan selain Allah, barulah mereka bangkit, ya, berusaha untuk menghalangi dan memadamkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka tempuh? Apa yang mereka lakukan untuk membendung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata penulis, fakanat awwal khutwatin salakatha hiya tahadduts ila ammihi Abi Thalib. Ya, maka langkah pertama yang ditempuh oleh orang-orang kufar Quraisy di dalam membendung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berusaha untuk melobi pamannya Abi Thalib. Ya, karena pada saat itu Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam di bawah asuhan siapa? Abu Thalib. Ya, setelah yakni kematian ya kakek beliau, maka Nabi yang mulia di bawah pengasuhan pamannya Abu Thalib. Ya, maka orang-orang kufar Quraisy berusaha untuk melobi Abu Thalib, ya, agar beliau menghentikan dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li sa'yi liiqafihi an sabbi alihatihim wa tadlili abaihim. Ya, orang-orang Quraisy meminta kepada Abu Thalib agar menghentikan Muhammad dari mencela berhala-berhala mereka. Ya, menyesatkan nenek moyang mereka. Qala Az-Zuhri wa Ibnu Ishaq, berkata Al-Imam Az-Zuhri dan Ibnu Ishaq rahimahumallahu taala, falamma bada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaumahu bil Islam wa sada'a bihi kama amarahu Allah, lam yub'id minhu qaumuhu wa lam yaruddu alaihi hatta dzakara alihatahum wa abaha. Kata Al-Imam Az-Zuhri dan Ibnu Ishaq, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaharkan dakwah beliau, memulai dakwah Islam secara terang-terangan di tengah kaumnya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka di awal-awal dakwah beliau, orang-orang Quraisy enggak memperhatikan, ya, dibiarkan sama mereka. Ya. Sampai tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang kesyirikan, ya, tentang kewajiban meninggalkan berhala-berhala yang disembah selain Allah, Nabi mencela berhala-berhala tersebut, ya, maka barulah mereka bangkit, ya, untuk membendung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi garis, ya, pemisah yang menyebabkan orang-orang Quraisy bangkit berusaha untuk menghalangi dakwah Nabi adalah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai berbicara tentang apa? Tentang tauhid. Ya, tentang kewajiban bertauhid dan larangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Al-Ataqi wa kana dzalika sanata 4. Ya, Al-Ataqi rahimahullahu taala berkata bahwasanya peristiwa tersebut ya terjadi pada tahun yang keempat dari masa dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang-orang kufar Quraisy mulai bangkit, ya, menentang dakwah Nabi, berusaha untuk memadamkan dakwah Rasulullah. Itu terjadi di tahun yang keempat dari dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma fa'ala dzalika a'zamuhu wa nakaruhu wa ajma'u khilafahu wa adawatahu
illa man 'asamallahu ta'ala minhum bil Islam wa hum qalilun mustakhfuna. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaharkan dakwahnya, berbicara tentang tauhid, berbicara tentang larangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang kufar Quraisy mulai merasa gak nyaman. Ya, mereka mulai terganggu dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwahkan. Maka mereka bersepakat untuk menentang dakwah Nabi, untuk memusuhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di tahun keempat masa dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang kufar Quraisy mereka semua bersepakat untuk menghalangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memusuhi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali penduduk Makkah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat Islam. Yani kecuali kaum muslimin yang saat itu jumlahnya sangat sedikit dan mereka Islam secara sembunyi-sembunyi. Mereka masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Mayoritas penduduk Makkah pada saat itu memusuhi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kompor-kompori oleh para pembesar mereka. Diprovokasi oleh para pembesar mereka untuk memusuhi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali sebagian kecil dari penduduk Makkah yang mereka sudah masuk Islam, dan itu mereka masih sembunyi-sembunyi, belum menerangkan menampakkan keislaman mereka secara terang-terangan. Wa hadiba ala Rasulillah ammuhu Abu Talib. Dan di antara sosok manusia yang simpati terhadap dakwah Nabi adalah paman beliau Abu Talib. Di antara sosok manusia yang simpati terhadap dakwah Nabi adalah pamannya Abu Talib. Meskipun sampai akhir hayatnya Abu Talib tetap meninggal dunia di atas agama nenek moyangnya. Tapi Abu Talib adalah sosok yang berjasa dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famana'ahu wa qama dunahu. Maka Abu Talib berusaha untuk melindungi dakwah Rasulullah. Abu Talib berusaha untuk mencegah orang-orang kufar Quraisy menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghentikan dakwah beliau. Ini sosok Abu Talib, sosok yang sangat berjasa di dalam menjaga Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan dakwah beliau. Meskipun sekali lagi bahwasanya Abu Talib ini beliau wafat di atas kekufuran kepada Allah sampai akhir hayatnya. Wa madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala amrillahi mudhiran li amrihi la yarudduhu syai'un. Maka semenjak itu Nabi yang mulia berjalan, berdakwah, mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan, dan beliau tidak mundur sama sekali di dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun banyak yang nentang dari kaumnya. Tapi Nabi terus berdakwah. Nabi terus berjalan menyampaikan dakwah tentang tauhid, menjelaskan larangan dari berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma ra'at Quraisyun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'attibhum min syai'in ankaruhu alaihi min firaqihim wa aibi alihatihim wa ra'au anna ammahu Aba Talib qad hadiba alaihi wa qama dunahu wa lam yusallimhu lahum masya rijalun min asyrafihim ila Abi Talib. Kemudian kata penulis, tatkala orang-orang Quraisy mereka melihat bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak mempedulikan. Nabi tidak mempedulikan sikap orang-orang Quraisy
ya, yang menentang beliau, yang memusuhi beliau, ya, Nabi tetap menjalankan dakwahnya, mencela sembahan orang-orang kufar Quraisy. Ya, dan orang-orang Quraisy juga melihat sikap Abu Talib tidak berubah terhadap keponakannya. Ya tetap melindungi Nabi, ya tetap yakni menjaga dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datang sebagian pembesar kufar Quraisy untuk kembali melobi Abu Talib. Ya, setelah di kali yang pertama mereka gagal, tidak bisa melobi Abu Talib. Maka datang di kali yang kedua sebagian pembesar kufar Quraisy untuk menemui Abu Talib, ya, melobi Abu Talib agar menghentikan dakwah keponakannya, ya, agar menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, orang-orang kufar Quraisy berkata kepada Abu Talib, "Ya Abu Talib, inna ibna akhika qad sabba alihatana." Wahai Abu Talib, dan Abu Talib ini punya kedudukan, ya, di antara orang-orang kufar Quraisy. Ya, beliau di antara yakni sosok yang dimuliakan dari kalangan orang-orang kufar Quraisy, di kalangan penduduk Makkah. Maka mereka berkata kepada Abu Talib, "Wahai Abu Talib, sesungguhnya anak saudaramu, ini keponakanmu itu sudah mencela Tuhan-Tuhan kita. Muhammad ini sudah mencela berhala-berhala kita. Wa abadinana, Muhammad telah mencela agama nenek moyang kita. Wa saffaha ahlamana wa dhallala aba'ana. Muhammad, ya, telah yakni mencela bapak-bapak kita, nenek moyang kita. Ya. Fa imma an takuffahu wa imma an tukhalliya bainana wa bainahu." Sekarang, ya, kami datang untuk memberikan pilihan kepada engkau, wahai Abu Talib. Apa pilihannya? Yang pertama, imma engkau yang bertindak langsung menghentikan dakwah keponakanmu itu, ya, hentikan dakwahnya. Ya, kalau tidak maka biarkan kami yang bertindak. Ya, kita orang-orang kufar Quraisy yang akan menghentikan dakwah Muhammad. Kalau engkau nggak bisa, maka kami yang akan bertindak untuk menghentikan dakwah keponakanmu tersebut. Nah, fa innaka ala mithli ma nahnu alaihi min khilafihi fanakfikahu. Ya, karena kita yakin engkau, ya, berbeda dengan keponakanmu. Engkau masih konsisten di atas agama nenek moyangmu sebagaimana kita. Masih konsisten, masih istiqamah di atas agama nenek moyang kita. Ya, maka biarkan kami yang bertindak. Yang kau cukup istirahat, diam, ya, biar kami yang akan menyelesaikan Muhammad. Faqala lahum Abu Talib qawlan raqiqan wa raddahum raddan jamilan fansarafu anhu. Ya, namun Abu Talib tetap bersikukuh, ya, untuk menjaga dan melindungi keponakannya, membiarkan dakwahnya, ya. Dan Abu Talib yakni memberikan uzur kepada mereka, menjelaskan alasannya. Ya, akhirnya mereka gagal kembali melobi Abu Talib di kali yang kedua. Abu Talib tetap, ya, yakni bersikukuh untuk melindungi dakwah keponakannya, melindungi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis, naqif 'inda hadzal maqta' min as-siratin nabawiyyah alladhi yumathilu bidayatal muwajahah baina ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wal kufar min Quraisy wa nalhadh ma yali. Ya, kita berhenti sejenak dari, ya, yakni potongan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, yang merupakan awal, ya, yakni pertentangan orang-orang kufar Quraisy dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimulai dari tahun yang keempat ini. Ya, mulai ada pertentangan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan orang-orang kufar Quraisy di tahun keempat dari masa dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya.
Di antara faidah yang bisa kita ambil dari kisah di atas, kata penulis, anna Quraisyan fil bidayah salamat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam walam tata'arrad lahu. Bahwasanya orang-orang kufar Quraisy di awal dakwahnya Nabi, ya orang-orang kufar Quraisy mereka ya biarkan. Ya, mereka tidak yakni mengganggu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di awal-awal Nabi dakwah, tatkala Nabi sembunyi-sembunyi dakwah, ya, maka orang-orang kufar Quraisy awalnya tidak memberikan perhatian terhadap dakwah Nabi. Dibiarkan sama mereka. Ya, tidak diganggu oleh mereka. Lakinnahu lamma tahaddatsa 'anil ilahiyyati wat tauhid wa nabadha kulla ma yukhalifu dzalika huna barazatil muwajahah. Namun tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berbicara tentang masalah uluhiyah, tentang masalah tauhid, kewajiban memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi mulai berbicara tentang kewajiban meninggalkan ya kebiasaan-kebiasaan kesyirikan yang mereka lakukan, maka disinilah mulai muncul pertentangan. Tatkala Nabi mulai berdakwah kepada tauhid, ya, maka mulai muncul pertentangan dari orang-orang kufar Quraisy. Nah, lamma nala min ma'budatihim arafu ma'na da'watahum. Ya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai berbicara, mulai mengkritisi ya tentang berhala-berhala yang mereka sembah, tatkala Nabi mulai yakni berbicara tentang kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan, di sini mereka faham kemana arah dakwah Muhammad. Mereka mulai faham, mereka mulai membaca kemana arah dakwahnya Muhammad ini. Dakwahnya Muhammad ingin agar kita semua meninggalkan sembahan-sembahan kita. Ya, kemudian menjadikan peribadatan itu hanya untuk Allah semata. Ini yang tidak mereka terima. Nah, wa adraku anna hadha din ya'ni awalan at-tauhid qabla kulli syai'. Dan mereka faham bahwasanya agama Muhammad memprioritaskan tauhid di awal dakwahnya. Ya, mengawali dakwahnya dengan tauhid sebelum jadi perkara-perkara yang lain. Wa annahu yaqtadhi annal qalba yattajihu ila Allah wal jawarihu tattajihu ila Allah wahdahu la syarikalah. Dan konsekuensi terbesar ya dari dakwanya Muhammad, bahwasannya hati dan jawarih seorang hamba maka semuanya harus diberikan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak mereka inginkan. Ini yang mereka baca dari arah dakwahnya Muhammad. Ya, bahwasannya menjadikan semua amalan, menjadikan fokus hati dan jawarih, ya, anggota badan seorang hamba hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fahum fahimuddin. Maka orang-orang kufar Quraisy mereka faham agamanya Muhammad. Ya, mereka faham asas dakwahnya Muhammad. Wa'araduhu, dan mereka tentang. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala ya berbicara tentang orang-orang kufar Quraisy. Tatkala mereka ya diseru untuk mengatakan la ilaha illallah. Ya. Tatkala mereka diseru, wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala diserukan kepada mereka la ilaha illallah, ya, sembahlah Allah dan tinggalkan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menyombongkan diri. Mereka istikbar. Mereka enggak mau menerima dakwah tauhid. Apa kata mereka? Aja'alal alihata ilahan wahidan? Inna hadza la syai'un ujab. Kata orang-orang kufar Quraisy, ya, apakah kita menjadikan Tuhan yang banyak ini, ya kita tinggalkan kemudian hanya ada satu Tuhan?
hanya ada satu sembahan, itu Allah Subhanahu wa taala semata, sungguh ini perkara yang sangat mengherankan bagi mereka. Ya. Tapi bagi seorang mukmin ini adalah kewajiban. Ya, karena itu konsekuensi dari kalimat syahadat yang kita ucapkan. Ya, tatkala kita mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, maka konsekuensinya ya adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, maka orang-orang kufar Quraisy mereka faham ya agama yang didakwakan oleh Muhammad. Maka mereka menentang agama tersebut, menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis, walil asaf, namun sangat disayangkan, annana najidu fil ummatil islamiyyati man lam yafham ba'du ma'na hadzal din. Ya sangat disayangkan, ya tatkala kita dapatkan di tengah-tengah kaum muslimin, ya ada orang yang tidak memahami agama ini. Atau asas agama ini. Ya, tatkala sebagian kaum muslimin yang dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah sabahan wa masaan, di pagi hari dan di sore hari, wa ma'adzalika yatufu 'alal qabr aw yatawassalu biwaliyin aw yad'u ghairallah aw yarju aw yakhafu ghairallahi subhanahu wa ta'ala. Ya. Sangat disayangkan sebagian kaum muslimin yang mereka mengucapkan dengan lisannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah di pagi hari dan di sore hari, ya, namun kita dapatkan masih ya tawaf di sekitar kubur, masih bertawasul dengan wali-wali yang sudah meninggal dunia, masih minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, masih berharap dan takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, padahal dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Berarti dia belum paham kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Ya. Kenapa? Qauluhu yatanaqadu ma'a fi'lihi. Karena ucapannya ternyata kontradiksi dengan praktek yang dia lakukan. Ya tatkala seorang mukmin mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka jangan dia beribadah kecuali hanya kepada Allah. Jangan dia berdoa kecuali hanya kepada Allah. Ya jangan dia yakni roja dan khauf, berharap dan takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, yang mana hal itu difahami oleh orang-orang kufar Quraisy. Makanya mereka enggak mau mengucapkan la ilaha illallah karena konsekuensinya berat. Ya. Kenapa mereka enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Karena mereka paham konsekuensinya. Tatkala lisan mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka secara otomatis ya batallah semua sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka doa, maka mereka doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka ya isti'anah, istighatsah, maka hanya isti'anah dan istighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tidak mereka inginkan. Mereka inginnya minta kepada Allah dan minta kepada Allah, Uzza, Manat dan berhala yang lain. Ya, itu yang mereka inginkan. Ya, mereka berdoa kepada Allah dan berdoa kepada berhala selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka enggak mau mengucapkan la ilaha illallah ya dengan lisan-lisan mereka. Karena mereka faham konsekuensi dari kalimat tersebut. Ya karena mereka faham dengan baik ya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat disayangkan ya tatkala yakni sebagian kaum muslimin yang dia mengucapkan la ilaha illallah ya di tasyahud mereka, tapi masih bergantung kepada selain Allah, tapi masih berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, ya minta ke kuburan, minta kepada wali-wali yang sudah meninggal dunia. Maka yakni ini adalah praktek yang bertentangan dengan hakikat dari kalimat la ilaha illallah yang mereka ucapkan. Nah, kemudian faedah yang kedua. Faedah yang kedua. Kata penulis, "Malladzi dafa'a hadzal jama' min Quraisy
ila rafdi da'wati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yani apa yang mendorong orang-orang Quraisy untuk menentang dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Apa yakni sebab yang mendorong orang-orang kufar Quraisy untuk memusuhi dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Hal ini disebutkan, ya, alasannya disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kenapa orang-orang kufar Quraisy berusaha untuk menghalangi dakwah Muhammad? Ya, alasannya Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-22, ya, sampai 24. Ya. 22 sampai 24. Lihat, ya, bagaimana alasan orang-orang musyrikin Makkah tatkala mereka enggan menerima dakwah Nabi. Dan ya coba kita terapkan dalam realita kehidupan kita. Ya. Alangkah samanya ini sikap sebagian manusia terhadap dakwah tauhid yang disampaikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun." Tatkala disampaikan dakwah tauhid kepada mereka, maka mereka menolak dakwah tauhid tersebut. Apa alasannya? Mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami, ya, bapak-bapak kami menganut suatu agama dan kami mendapat petunjuk untuk mengikuti jejak mereka. Ya. Ini alasan yang paling, ya, asas orang yang menolak dakwah tauhid. Sebagaimana orang-orang musyrikin pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka beralasan dengan apa? Dengan bapak-bapak mereka, dengan nenek moyang mereka. Ya, kami punya nenek moyang menganut satu agama dan kita di atas petunjuk, di atas agama nenek moyang tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan demikian juga ketika kami mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau wahai Muhammad, yakni setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan tauhid kepada umatnya, ya. Dan demikian juga ketika kami mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau wahai Muhammad dalam suatu negeri, maka orang-orang yang hidup mewah di negeri itu selalu berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami sekedar pengikut jejak-jejak mereka. Jadi alasannya apa? Alasannya ikut nenek moyang. Ya. Dan ini alasan klasik, ya, yang senantiasa dijadikan alasan oleh setiap orang yang berusaha untuk menghalangi dakwah tauhid sepanjang zaman. Tidak hanya berlaku di zaman sekarang. Ya, hatta pada masa Rasulullah, bahkan pada masa rasul-rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka diajak kepada, ya, agama tauhid, kepada agama yang hanif, mereka mengatakan tidak. Ya, kami punya, ya, yakni agama nenek moyang kami. Ya. Kami punya agama yang disembah oleh nenek moyang kami dan kami di atas petunjuk yang benar, ya, tatkala mengikuti nenek moyang tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum qalu inna bima ursiltum bihi kafir." Maka Rasul berkata, apakah kamu akan mengikuti nenek moyangmu juga
sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih baik daripada apa yang kamu peroleh dari agama yang dianut oleh nenek moyangmu. Ya. Ini kalau seandainya aku membawa agama yang lebih baik daripada agama yang disembah nenek moyangmu, kamu mau ikut? Apa kata orang-orang kafir? Mereka mengatakan, qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diperintahkan untuk menyampaikannya. Cukup kita dengan agama nenek moyang kita. Ya. Maka ya, ini di antara faktor terbesar yang menjadikan orang-orang kufar Quraisy ya menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu taqlidul aba. Ya, yakni taklid terhadap nenek moyang. Ya, berpegang teguh dengan tradisi nenek moyang. Wa hadhihi mushkilatun kabiratun. La tazalu aqabatan ta'taridu fi tariqi ba'dhin nas tahulu duna tarkihi ma huwa alaihi min khata. Ya. Dan ini ya di antara muskilah terbesar yang menjadi batu penghalang ya yang menghalangi jalan manusia antara dirinya dengan meninggalkan kebiasaan yang buruk. Ya. Yani yang menghalangi seseorang untuk meninggalkan keburukan, itu di antara faktor terbesarnya adalah kebiasaan nenek moyang. Ya, kebiasaan nenek moyang. Inna ba'dhan nas yatalaqqa dinahu wirathatan an abihi duna tafkir. Sebagian manusia dia mengambil agamanya hanya sebatas warisan dari nenek moyangnya, ya tanpa mau dia berpikir menggunakan akal sehatnya. Ya, hanya menerima ya secara taklid a'ma tanpa menggunakan logika dan akal fikir yang sehat. Yara abahu aw ahla baitihi yaf'aluna syai'an fayaf'aluhu wa yata'awwadu alaihi. Tatkala dia melihat orang tuanya melakukan sesuatu, keluarganya mengamalkan sesuatu, ya, maka dia ikut mengamalkannya. Ya. Tanpa memikirkan hal tersebut baik atau buruk, ya benar atau tidak, hanya sebatas warisan yang dia dapatkan, ya dari bapak-bapak mereka, dari nenek moyang mereka. Nah, wala yaktafi bihadza, bal idza dzukira bi anna hadza khata la yatajawab fi tarkihi. Ya, bahkan tatkala diingatkan ya bahwasanya itu satu kesalahan, ya maka ya dia tidak mau meninggalkan, ya tidak berusaha untuk meninggalkan kesalahan tersebut. Kenapa? Li'annahu yastas'ib muwajahat adati baladihi, karena dia merasa berat ya untuk melawan arus yang sudah kadung salah. Itu memang berat ya. Tatkala kita berdiri sendiri ya, berdiri ya sedangkan arusnya arus yang tidak baik, maka memang butuh pengorbanan yang luar biasa, butuh perjuangan yang luar biasa untuk meninggalkan kebiasaan ya yang buruk tersebut. Ya. Makanya sebagian orang terkadang sulit untuk meninggalkan kebiasaan buruknya. Kenapa? Karena sulit untuk melawan arus. Ya takut dicela oleh mayoritas manusia, takut dikucilkan. Ya. Akhirnya dia bertahan di atas yakni kesalahan karena takut yakni akan menyelisihi kebiasaan mayoritas masyarakat. Nah, hunaka adat wa a'raf wa taqalid fi zawaj wa fil qadaya al-usariyah wal hijab tukhalifu syara'. Ada beberapa adat kebiasaan ya yang berlaku di masyarakat, baik ya terkait dengan masalah pernikahan atau terkait dengan masalah kekeluargaan atau terkait dengan masalah hijab yang secara syar'i itu bertentangan dengan agama. Dan ini ya hal yang sifatnya nyata kita dapatkan ya dalam yakni prosesi pernikahan. Terkadang ada adat-adat kebiasaan ya dalam sebagian masyarakat
ya, yang kalau kita timbang dengan dalil syar'i itu nyata-nyata bertentangan. Ya, karena terkadang yakni berkaitan dengan masalah tauhid. Ya, bertentangan dengan tauhid ini yang paling berbahaya. Namun terkadang ya sebagian kita sulit untuk melepaskan dari tradisi tersebut karena apa? Karena sudah sangat mengakar. Ya. Dan kalau seandainya kita berusaha untuk meninggalkan, terkadang dari pihak keluarga yang lain ada pertentangan. Ya, maka saat itulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang yakni usaha kita untuk istiqamah di atas jalan tauhid. Ya, di atas jalan tauhid. Nah, wa idza arafa al-ab awil akh awil ukht al-hukm syar'i kana thaqilan alaihim jiddan. Dan kalau seandainya sebagian ya keluarga sudah tahu, baik itu ayahnya, baik itu saudara laki-lakinya, baik itu saudara perempuannya, ya, sudah tahu hukum syar'i dalam masalah-masalah tertentu, seperti dalam masalah hijab, seperti dalam masalah ya yakni terkait dengan adat-adat tertentu yang enggak sesuai dengan agama, ya terkadang agak sulit untuk diterapkan. Ya. Kenapa? Li'annahum la yajru'una ala mukhalafati ma alaihi qaumuhum. Karena mereka enggak punya keberanian untuk menyelisihi kebiasaan kaumnya. Ya. Kenapa? Karena seringkali ya yakni kaidah ini disebutkan oleh sebagian manusia, sebagian orang, kaidah mengatakan bahwasanya mukhalafatul adah adawah. Mukhalafatul adah adawah. Menyelisihi adat kebiasaan manusia itu konsekuensinya apa? Permusuhan. Ya. Tatkala kita berusaha untuk menyelisihi adat kebiasaan manusia, ya, maka konsekuensi terbesarnya adalah kita dimusuhi oleh mayoritas manusia. Ya. Kita dimusuhi oleh yakni kebanyakan manusia, dikucilkan oleh mereka. Ya. Namun orang-orang beriman punya prinsip. Ya, seorang mukmin punya prinsip bahwasannya yang dia cari dalam kehidupan dunia adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan ridha manusia. Ya. Maka kita berusaha ya untuk meninggalkan adat-adat, kebiasaan-kebiasaan ya yang memang tidak sesuai dengan tuntunan agama kita. Ya. Karena itu konsekuensi dari kalimat syahadat yang kita ucapkan. Syahadat an la ilaha illallah dan syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Ya, selama kita tahu, ya selama kita sudah tahu ilmunya bahwasannya adat tertentu, ya ternyata bertentangan dengan dalil yang ada, maka kewajiban kita adalah ya tunduk di atas keterangan dalil, ya, dan kita meninggalkan adat tersebut. Bukan maknanya semua adat tercela, tidak. Ya, adat itu secara asal hukumnya mubah, diperbolehkan dalam agama kita. Selama memang tidak bertentangan dengan konsep agama kita. Ya, kalau sejalan, ya maka adat tersebut ya boleh untuk kita lestarikan. Ya, boleh untuk kita jaga. Namun tatkala ada adat-adat tertentu ya yang secara nyata bertentangan dengan agama, maka kewajiban kita adalah meninggalkan kebiasaan tersebut, ya. Karena itu konsekuensi dari ya dua kalimat syahadat yang kita ucapkan. Nah, wallahu taala a'lam bis-shawab. Baik, sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.